kalau lihat orang rokok atau lihat asap itu, pikiran saya itu ke distract itu, kok nyabu kayak gitu. Oke. Coba Mbak ceritakan secara singkat saja gimana kronologis kejadiannya sehingga jenengan ada di BNNK Surabaya atau sebelumnya diamankan teman-teman Polrestabes Surabaya. Awalnya itu pas posisi hari Selasa, itu kan saya ambil Apa yang diambil? bahan itu Pak, Apa bahan itu? sabu-sabu. Sabu-sabu. Ya, sama teman saya, cewek. Terus saya gunakan itu di kos hari Selasa itu. Di kos itu sampai nginep teman saya itu. Pulangnya itu hari Rabu, pas posisi siang-siang, kan pamit pulang toh. Pamit pulang, saya bukakan pagar. Teman saya keluar, tapi ada bapak-bapak masuk. Saya kira itu teman orang kos. Jadi ya saya itu nggak tak kunci lagi pagarnya. Akhirnya saya ke atas mau ke arah kamar kos saya, tapi sudah dihadang sama bapak polisi itu. Posisi masih sisa itu pakai semalam itu, jadi belum diberes-beresi. Oke. Jadi intinya jenengan diamankan oleh pihak kepolisian karena kedapatan menyalahgunakan narkotika. Kalau boleh tahu narkotikanya jenis apa? Sabu-sabu. Sabu-sabu. Memang sudah lama mengkonsumsi sabu. Awal saya kenal sabu-sabu itu SMK kelas 2, Pak. SMK-nya di mana waktu itu? SMK di Sidoarjo. SMK Sidoarjo. Ya. SMK Sidoarjo. Ya. Oke. Itu pertama kali. Pertama kali di tahun? Tahun 2016 betul. 2016. Nah, sekarang kan tahun 2025. Sepanjang 2016. Enggak, berhenti lama. Itu saya pakai itu cuman sekali 2 kali. Itu kan karena ajakan teman, karena ya pengen tahu coba-coba rasanya gitu toh, Pak. Akhirnya berhenti total itu soalnya saya mau menikah. Itu benar-benar total. Saya pakai lagi tuh awal Maret kemarin itu. Oke. Pertama kenal dengan narkotika itu di tahun 2016. Ya. Posisi waktu itu masih sekolah. Ya. Dan kemudian lama berhenti karena ada keperluan mau menikah dan mulai lagi mengkonsumsi narkotika di bulan Maret 2025 ini. Iya. Terkait pengetahuan Anda tentang narkotika, sejauh ini jenengan tahu narkotika itu apa, kemudian apa efek serta dampaknya? Kalau menurut saya bikin fokus itu, Pak. Kalau buat gerak itu enak aja, nggak ada capeknya. Ketika jenengan memutuskan mengkonsumsi narkotika baik awal maupun akhir, baik di tahun 2016 maupun di bulan Maret ya, tahun 2025 ini, jenengan sudah memahami betul bahwa narkotika ini sesuatu yang seperti apa, udah tahu? Maksudnya? Narkotika ini kan sesuatu yang dilarang oleh hukum, paham? Ya, paham. Paham ya? Paham. Paham. Untuk jenis-jenisnya, apa yang dimaksud atau masuk kategori apa, sudah paham juga? Nggak tahu? Nggak tahu. Tapi kalau sabu masuk kategori narkotika, tahu? Tahu. Tahu ya? Tahu. Sejak awal tahu, memang tahu? Tahu. Oke. Ketika tahu, dan faktanya, jenengan mengkonsumsi itu secara ilegal, yang jangan pahami apa? Kayak ngelanggar hukum gitu, Pak. Melanggar hukum. Iya. Apakah pengetahuan Anda melanggar hukum itu juga jenengan sadari ketika mengkonsumsi sebelum diamankan oleh petugas? Iya. Tahu. Tahu. Dan jenengan juga tahu konsekuensinya ya. Oke. Sebetulnya sih apa sih yang mendasari jenengan
memakai narkotika yang jelas-jelas Anda tahu bahwa itu dilarang oleh hukum? Menurut saya itu lingkup pertemanan, Pak. Soalnya kan kebanyakan ajakan-ajakan gitu. Sama apa ya? Kan saya orangnya itu jarang keluar gitu toh, Pak. Jadi kebanyakan nganggurnya. Kebanyakan nganggur, terus? Jadi ada ajakan temen masuk gitu. Ya saya nggak pikir panjang, langsung ya ayo gitu. Itu sama kejadiannya waktu pertama kali di SMK memakai narkotika juga ajakan teman juga? Iya, ajakan temen. Sama dan sekarang penasaran. pun sama kejadiannya? Sama penasaran. Ajakan teman dan penasaran? Iya. Dan itu didasari bahwa jenengan tahu narkotika itu dilarang oleh hukum, merusak kesehatan, paham ya? Paham. Paham. Dari ketahuan jenengan tadi itu bagaimana konsekuensinya? Artinya jenengan paham narkotika itu seperti ini, tapi tetap memutuskan untuk mengkonsumsi, memakai, menyalahgunakan narkotika. Itu kan korelasinya nggak ketemu sebetulnya. Gimana tanggapannya? Ya pikiran saya masih apa itu, selagi ndak rame-rame ndak apa ya, banyak orang yang ikut-ikut itu masih aman-aman aja gitu. Oh gitu. Menurut saya. Jadi sepanjang itu tidak rame-rame, hanya dilaksanakan. Cuman masuk itu aja. Itu aman. Menurut saya. Oh gitu. Tapi ternyata tidak. Ternyata tidak. Oh. Sebetulnya apa sih motivasi selain tadi ya, ajakan teman, ingin mencoba, motivasi lain untuk mengkonsumsi narkotika apa? Kalau saya sendiri kadang itu Pak ya, kalau lihat orang rokok atau lihat asap itu, pikiran saya itu ke distract itu, wih kok nyabu kayak gitu. Padahal itu orang merokok. Iya. Terus sama kayak lihat cuaca gitu Pak ya. Iki kok nyabu enak kayak gitu. Hanya bayangan itu ketoknya nyabu enak gitu. Iya. Terus kalau sakit hati, wis ayo nang kono ae kayak enak iki. Kayak gitu. Selain tadi ada bayangan melihat orang merokok kepingin pakai sabu, terus tadi terakhir disampaikan kalau sakit hati pengen nyabu. Tidak ada upaya lain untuk mengatasi hal itu? Sebenarnya Nggak ada. Pernah terpikir untuk merehab dirinya? pernah. Ada keinginan untuk rehab? Ada. Apakah itu dilakukan? Belum. Enggak. Alasannya apa? Padahal jangan tadi bilang saya ada keinginan untuk rehab, tetapi tidak saya lakukan. Alasannya? Masih belum apa ya, berani buat keluar dari zona nyaman itu Pak. Masih belum berani keluar dari zona nyaman. Tidak beraninya kenapa? Itu kan lingkup temen gitu aja Pak. Jadi kalau saya mau rehab diri sendiri, Ya. saya benar-benar harus keluar dari pertemanan itu. Kenapa enggak keluar dari pertemanan itu? Padahal jelas-jelas itu kan melanggar hukum. Sekarang ini baru. Oh, baru Soalnya- nyadarnya sekarang? Iya, sekarang Sebelumnya nggak sadar? nggak sadar, soalnya belum itu kejadian. Oh gitu. Jadi untuk sadar itu berarti ditangkap dulu? Iya. Oh, gitu? Harus ada gemblengan. Oh, biar ada gemblengan. Jadi ditangkap dulu baru sadar. Seandainya kemarin hari Rabu itu nggak ditangkap juga sekarang masih berlanjut ya? Sepertinya. Oke. Terus menurut jenengan memang penggunaan sabu atau narkotika pada umumnya ada manfaatnya? Sebenarnya enggak. Nggak ada? Nggak ada, soalnya kalau habis apa ya biasanya kalau habis selesai makainya itu pasti langsung badan itu kayak rasa lemes gitu loh Pak. Setelah makai badan merasa lemes. Iya. Terus kenapa dilanjutkan dari mulai, saya nggak lihat dari awal ya. Oke, dari bulan Maret loh, sekarang bulan Juni itu kan sudah pernah ngitung berapa kali terjadi penggunaan narkotika itu? Pernah ngitung? Enggak. Kalau Maret ke Juni berapa bulan? Itu enggak langsung gitu, paling ada 3 kalau enggak 4-an Pak. 3 atau 4 kali Iya itu. dalam kurun waktu itu? Iya kurun waktu itu. Jadi antara Maret hingga Juni itu kurang lebih 4 kali mengkonsumsi narkotika. Ketika Anda tidak mengkonsumsi narkotika, apa yang dirasakan?
sehari 2 hari gitu. Hah? Tidurnya gak tahu waktu, terus makannya juga habis gitu normal. Sudah gitu aja. Lebih enak mana? Kondisi badan pada saat memakai narkotika atau tidak memakai narkotika? Enak normal. Enak normal? Iya. Lah kalau enak normal kenapa pakai narkotika? Nggak tahu Pak. Atau ada paksaan dari pihak tertentu? Boten. Nggak? Nggak ada paksaan. Jadi sadar jenengan Sadar. secara sadar memakai narkotika. Nggih. Agak unik ya. Satu, jenengan tahu narkotika dilarang. Termasuk dampak resikonya udah tahu. Kedua, jenengan juga sadar bahwa tidak ada gunanya memakai narkotika. Lebih baik normal. Ya. Tapi jenengan tidak bisa memutuskan untuk keluar dari zona nyaman itu. Jenengan dapat narkotika sabu dari mana? Dari teman saya. Teman yang ngajak itu? Iya. Teman kampung Di Bendul. di mana? Bendul. Bendul. Bendung mana? Bendul Merisi. Oh, Bendul Merisi. Belakangnya Sail itu. Ya di situ. Jenengan orang Sidoarjo atau orang Surabaya? Orang Surabaya Pak sebenarnya. Tadi SMK-nya di Sidoarjo. SMK-nya Sidoarjo. Yaitu karena orang tua itu sebenarnya pengen ngentas gitu ngoten lho Pak. Biar anaknya enggak di lingkup kampung itu. Sekarang jenengan masih tinggal sama orang tua? Saya ngekos sendiri. Kos sendiri. Tapi kejadian ini orang tua tahu? Ya lah sekarang Tahu. tahu kayaknya. Sekarang tahu? Iya. Terus apa pendapat orang tua? Nangis Pak. Kayak nyesel gitu. Nangis, nyesel gitu. Tapi dari diri sendiri jenengan Ya menyesali Pak. menyesal. Kok iso Tapi setelah kayak ketangkep menyesalnya. Nggih. Kalau nggak ketangkep ya nggak menyesal lah ya, kira-kira begitu ya. Terus terakhir apa? Kedepannya apa? Anda untuk menjalani hidup ini apa? Terkait dengan pembelajaran pada hari ini. Kalau waktu boleh diulang, saya benar-benar nggak mau tahu nyoba-nyoba dunia narkoba itu Pak. Itu di tahun 2016. Iya, 2016. Oke. Terus? Meskipun ajakan teman modelnya kayak apa, gak mau nyoba. Oke. Itu dulu. Sekarang? Sekarang sama. Samanya di mana? Nyesel. Kalau sudah kayak gini. Aha. Orang tua malu, terus masa depan juga gak cerah lagi. Itu. Tidak bermaksud membandingkan ya. Tidak maksud membandingkan. Jenengan sudah pernah mengkonsumsi tahun 2016. Dan saat itu ketangkep nggak? Enggak. Enggak, tapi jenengan bisa tidak menggunakan narkotika hingga bulan Maret 2025. Itu kan waktu yang relatif panjang ya. Nah sekarang ini apakah kejadiannya akan sama? Artinya sekarang jenengan bicara menyesal dan seterusnya. Tapi apakah ada kemungkinan nanti di bulan depan atau bahkan tahun depan akan mengulangi yang sama? Enggak. Jaminan apa yang Anda berikan kepada saya untuk tidak lagi mengkonsumsi atau menyalahgunakan narkotika? Apa jaminannya? Jaminan masa depan saya. Jaminan masa depan. Oke. Kapok. Kapok? Nih. Ya kapok saat ini. Nanti? Seterusnya kapok. Terus apa keinginannya setelah ini? Kan udah diamankan, sekarang dibawa ke BNN. Keinginannya Ingin apa? kumpul lagi sama orang tua, terus manut perkataan orang tua. Tidak ada keinginan untuk direhabilitasi? Ingin dipulihkan? Ingin disembuhkan? Bisa. Ingin kembali normal? Bisa Pak. Ada? Bisa, ada. Tapi benar ini harus dari lubuk hati paling dalam Iya, Pak. loh. Nggih. Kalau atas dasar paksaan, itu hasilnya juga nggak optimal. Semua harus diawali dengan niat
yang kuat, dilanjutkan dengan ikhtiar yang betul-betul kuat, baru nanti hasilnya bisa baik. Nggih. Tapi kalau atas didasari oleh keterpaksaan, apalagi ada ketidakmampuan untuk menahan tadi, godaan mencoba, tidak mampu untuk berkata tidak pada orang yang mengajak, ini nanti hasilnya bisa kembali lagi seperti ini. Nggak ada keterpaksaan, Pak. Nanti biar bisa mikir 2 kali lagi apa konsekuensinya kalau saya mengulangi lagi. Ya meskipun dari awal kan sebetulnya jenengan udah tahu konsekuensinya kan. Ya cuman nggak ada di pikiran kayak Tadi kayak kan dia gini, bilang rasanya kayak gini, kapoke kayak gini, bosennya kayak gini, nyeselnya kayak gini, ndelok ya. mukanya orang tua malu nih kayak gini. Ya saya harapkan juga begitu, Mbak. Semoga memang jalannya jenengan untuk kembali pulih bisa sembuh memang seperti ini. Okay. Dengan catatan sekali lagi, semuanya diawali dengan niat. Dan yang paling akhir, masa depan Anda tergantung pada diri Anda sendiri, Okay, Pak. bukan orang lain. Saya ulang ya, masa depan Anda sangat tergantung dengan diri Anda sendiri. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini bisa menjadi pengingat, Pembelajaran. baik untuk diri Anda maupun orang-orang seperti Anda. Gitu, Mbak ya? Oke, Pak. Lancen sak durunge bener-bener durung kenal jenenge narkoba, mending ojo coba-coba gawe ngenali apa maneh ngidek-ngideki narkoba iku. Soale ya engko ngare entek donya, entek awak, entek sak sembarang kalir. Marno masa depan iku pasti terancam curam. Mending bener-bener diadoi. Lah iso aja dihideki teman-teman. Narkoba iku. Itu penyesalan dari lubuk hati paling dalam atau hanya gimmick? Temenan, Pak. Bener, dari lubuk hati paling dalam? Nggih, Pak. Bukan rekayasa? Boten. Bukan.